Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, 8I. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, bertemu lagi dengan Ibu di materi sistem peredaran darah pada topik siklus peredaran darah ya. Sebelum kita lanjut ke materi ya, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya mana? Sok pimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu nih. Jika Ibu mengabsen, nanti kalian ke depan ya, coba tuliskan emotion hari ini ya. Apa yang kalian rasakan? Apakah senang, sedih, atau lagi bete nih ya? Kalian bisa checklist ya. Sambil Ibu absen, nanti kalian maju ke depan. Paham? Paham ya? Aditya Maulana. Ahmed Alfian Alika Ananda Oh, sebenarnya happy. Oke, biar kalian happy ya, kita seperti biasa pemanasan terlebih dahulu dong. Mau, ayo. Ayo berdiri. Ibu Ana berkata, kalian lakukan gerakannya. Ya. Kalau ada kata Ibu Ana berkata, kalian lakukan gerakannya. Paham? Ya. Ibu Ana berkata, tepuk tangan 1 kali. Ibu Ana berkata, pegang pundak. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 3 kali. Belum fokus nih. Ya. Ibu Ana berkata, tepuk tangan 2 kali. Pegang hidung. Masih banyak yang belum fokus ya. Tadi clue-nya kalau ada kalimat Ibu Ana berkata, kalian lakukan gerakannya ya. Oke. Tepuk tangan 3 kali. Masih ada yang melakukan ya. Paham nggak? Kalau misalnya clue-nya ada kata Ibu Ana berkata, kalian lakukan gerakannya. Tapi kalau nggak ada, berarti tidak usah. Oke? Gitu. Sekali lagi ya, sekali lagi. Tepuk tangan 1 kali. Ibu Ana bilang tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 3 kali. Oke, ya tepuk tangan untuk kita semua. Topik hari ini adalah siklus peredaran darah ya. Kita pada materi siklus peredaran darah. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menganalisis siklus peredaran darah tertutup ganda pada sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang tujuan kedua, peserta didik mampu menciptakan produk alat peraga siklus peredaran darah tertutup ganda pada manusia. Jadi kita akan membahasnya itu sistem peredaran darah pada manusia ya. Belajar mengenai apa? Jantung. Jantungnya itu seperti apa minggu kemarin? Ruang jantung ya. Bagian dan fungsi ruang jantung. Ada yang mau menyebutkan? Ada apa? Coba sok 1 orang. Oke, Neng. Sama ini nih. Sok. Serambi kanan. Serambi kiri. Birik kanan, birik kiri ya. Kemudian sok. Oke ya. Jadi ada 4 ya, ada 4 ruang pada ruang jantung pada manusia. Nah, sebelum
pas minggu kemarin itu kan kita belajar bagian dan fungsi ruang jantung. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarinnya lagi kita belajar mengenai apa? Sel darah merah dan sel darah putih itu disebut dengan darah-darah. Ya emang darah. Komponen darah. Yang masih ingat 2 minggu yang lalu kita belajar apa? Oleh jantung itu atau dialirkan ke seluruh tubuh itu seperti apa? Pernah kepikiran nggak kayak gimana nih? Pernah. Gimana? Apa yang kalian pikirkan coba? Ngalir ya. Misalnya ngalir. Bisa ya. Nah, jadi yang seperti kita tahu ya, tubuh kita itu peredaran darahnya itu teratur ya. Jantung itu fungsinya bekerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh ya, mengalirkan darah atau memompa darah ke seluruh tubuh. Maka dari itu ya, kita sebagai manusia itu harus sering bersyukur ya atas nikmat yang sudah kita terima ya. Jadi dengan cara apa nih bersyukurnya? Menjaga kesehatan. Jangan makan sembarangan ya, terutama yang laki-laki jangan merokok juga ya. Jadi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya, terutama jantung. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah gambar nih. Coba kalian amati. Ini gambar apa? Jalan, mobil ya. Jadi di sini ya ada gambar persimpangan ya atau perempatan. Perempatan jalan ya. Coba kita lihat, terdapat mobil rombongan ya, ada rombongan pejabat, kemudian ada ambulan ya, ada pemadam kebakaran, ada angkutan umum yang membawa anak sekolahan ya. Nah, melintasi perempatan tersebut dengan tujuan yang berbeda-beda ya. Jadi di sini itu ya perempatan dan si keempat mobil ini harus melintasi bundaran yang ada di sini. Nah, di jalan ini tidak ada traffic light. Kira-kira bagaimana nih keempat mobil tersebut bisa menyampai tujuannya dengan dengan selamat gitu. Bagaimana? Mana ya? Keluar. Kayaknya di situ kan di atasnya ada ini. Coba lihat. Biasanya saya masuk lagi bisa. Tuh masukin tuh kodenya di atas tuh 2831216. Peredaran darah tertutup atau terbuka? Tertutup. Ya, kenapa bisa dikatakan peredaran darah tertutup? Karena siapa namanya, Neng? Ana. Itu sama Hana. Mirip sama ibu ya. Jadi kata Hana karena melewati pembuluh darah. Itu membahas mengenai siklus peredaran darah pada manusia ya. Adapun pada manusia itu termasuk ke dalam peredaran darah tertutup ganda ya. Sudah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, 3. Lengkap nggak 3 anggotanya? Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Ada berapa macam sistem peredaran darah pada manusia? 2, apa aja? 2 tuh. Kecil dan besar. Ada yang mau menyebutkan nggak urutan dari peredaran darah kecil yang tadi sudah kalian lihat atau simak dari video? Ayo. Tadi pada nyimak nggak?
Lupa? Coba sekali lagi ya. Bahas apa itu peredaran darah tertutup dan ganda, dan kita juga akan membahas dua peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Beredar di dalam pembuluh darah, dan setiap beredar darah melewati jantung 2 kali sehingga disebut dengan peredaran darah ganda. Ke dalam bilik kanan ya, bilik kanan, kemudian dia bakal keluar dialirkan melalui arteri pulmonalis ya. Dari arteri pulmonalis masuk ke dalam paru-paru. Nah, aliran darah tersebut itu mengalir di dalam tubuh kita. Mau nggak tahu gambarannya itu seperti apa? Mau kan? Ya, jadi agar kita memiliki gambaran ya, jalannya aliran darah kecil dan darah besar itu seperti apa, kita bakal melakukan ya. Kita akan membuktikan urutan peredaran darah melalui pembuatan alat peraga ya, atau merancang dulu. Alat peraga sederhana ya, seperti yang ada di dalam video ya, kurang lebih seperti ini. Coba kita buka dulu. Di sini ya, untuk setiap kelompoknya ya, nanti bakal menuliskan alat dan bahan yang diperlukan. Tadi apa saja ya? Nanti ditulis di sini ya untuk agenda hari ini. Kemudian nanti langkahnya, langkah pembuatannya kalian tentukan sendiri ya. Mau seperti apa? Nanti kalian tulis di sini di LKP-nya. Kemudian jadwal pelaksanaannya. Di sini lihat sampai sini ya, jadwal pelaksanaan dulu. Ada merancang proyek dan mengumpulkan alat dan bahan. Nanti untuk yang merancang proyek itu kalian tuliskan tanggal hari ini. Misalnya sekarang tanggal berapa? 22 ya, kalian tuliskan merancang proyek tanggal 22 November. Kemudian mengumpulkan alat dan bahan ini tanggal berapa nih mulainya? Misalnya mulai tanggal 22 sampai tanggal berapa, kalian tuliskan ya. Jadi untuk hari ini cukup sampai poin 2. Sistem peredaran darah manusia. Video ini merupakan tugas dari pusat. Kelompok mana yang tertib, kemudian yang kompak dan tepat waktu gitu ya. Jadi kalian harus bekerja sama dengan baik dengan kelompoknya masing-masing ya. Terus kalian juga boleh tentukan nih untuk koordinator kelompoknya mau siapa. Misalnya dari kelompok 1 Adrian misalnya koordinatornya. Nanti Adrian itu yang bakal membagi tugas anggotanya. Misalnya dia itu ketika merancang proyek tugasnya ngapain? Si Rizky misalnya tugasnya ngapain? Kemudian nanti kan bakal cuma sampai sini. Sampai situ. Oke. Karena ini kan nanti botol 1, botol 2 dan seterusnya itu bakal kita tentuin biar sama semua kelompok itu botol satunya perannya untuk apa. Misalnya untuk samping kiri, semuanya kelompok sama gitu ya. Kali nanti kamu peran botol 2-nya beda sama kelompok lain itu kan. Dihapus. Nggak apa-apa itu mah, nggak apa-apa. Oke, karena sudah kita kasih apresiasi dulu untuk diri kita masing-masing ya. Kita tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Tadi ya secara pengamatan yang Ibu amati ya untuk kelompok yang tertib dan kompak itu jeng siapa ya? Siapa nih? Kelompok 6 yang depan. Tepuk tangan untuk. Tapi bukan berarti kalian jelek atau bagaimana ya. Untuk kelompok 6 itu yang Ibu lihat sudah tertib dan kompak ya. Untuk yang lainnya juga sudah bagus ya. Tepuk tangan juga untuk kita semua.
Nah, di sini. Waalaikumsalam. Untuk kelompok lainnya sambil didengarkan ya, dilihat juga LKP-nya. Ya, benar nggak yang dikatakan oleh Najwa? Benar ya, jadi coba minta perhatiannya ya. Ada dua. Berdua boleh. Sok. Jadi ini biasanya kita belajar tentang sistem peredaran darahnya, mulai dari peredaran darah kecil sampai peredaran darah besar. Amin. Terus kita juga belajar tentang peredaran darah itu melewati pembuluh darah. Jadi yang keenam, tabelkan nama-nama organ sifat jantung yang sudah disusun botol. Yang terakhir, semuanya sudah jadi dan tinggal merapatkannya saja. Sudah, Bu? Sudah. Lainnya lihat juga nih alat dan bahannya sudah sama belum dengan kelompok 1. Kalau misalnya ada yang kurang, kalian boleh kasih masukan nih, kurang ini, kurang itu, oke? Ya, sok. Kelompok 3 ya. Waalaikumsalam. Yang pertama itu alat dan bahan yang diperlukan. 1. Selang, 2 botol kecil, 3 solvent, 4 styrofoam atau kertas karton, 5 lem tembak, 6 pewarna makanan. Jadi hari ini kegiatan yang sudah kita lakukan itu kegiatan apa saja? Tes, ada yang mau sok Adrian menyebutkan apa aja? Langkah yang pembelajaran hari ini kita sudah ngapain aja? Saya sok. Doa dulu. Terus kegiatan apa nih yang kalian lakukan sekarang? Ya, kegiatan diskusi ya. Diskusi LKP. Terus? Kerjaan-kerjaan. Oh ya, pembagian alat dan bahan untuk proyek minggu depan ya. Nah, jadi sok duduk lagi. Jadi Ibu mau tahu nih hasil dari diskusi kalian hari ini ya. Hasil diskusi kalian hari ini yang kalian dapat itu apa saja nih? Yang lainnya perhatikan ya. Sistem kerja pembuluh darah, sistem kerja jantung, terus ruang jantung, terus itu cara membuat alat praktek kerja jantung juga. Merancang ya. Ya, terus sudah. Oke, tepuk tangan buat Rizky. Manusia itu kan termasuk ke dalam siklus peredaran darah tertutup ya. Dikarenakan apa? Karena kan siklusnya itu ya, darahnya itu melewati pembuluh darah. Jadi dikatakan peredaran darah tertutup karena aliran darahnya itu bakal selalu melewati pembuluh darah. Kemudian dari video tayangan tadi ada 2 siklus ya, ada siklus peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Coba kita ulas lagi ya, jangan lihat buku, ulas lagi. Peredaran darah kecil dari apa aja? Paru-paru, jangan serambi kiri ya. Jadi tadi serambi kanan, kemudian bilik kanan ya, paru-paru, dan
Serambi kiri, balik lagi ke jantung. Kalau yang peredaran darah besarnya apa? Ke seluruh tubuh dulu ya. Baru serambi. Ya, jadi tadi urutannya ya. Nah, nanti minggu depan itu kegiatan apa yang akan kita lakukan? Membuat alat peraganya ya. Untuk sebagai gambarannya biar kalian lebih paham nih aliran darah kecil itu seperti apa, aliran darah besar itu seperti apa. Jadi kita bakal buktikan di minggu depan ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin dicukupkan saja sampai sekarang ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan terima kasih banyak ya atas partisipasi dan antusias kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. LKP-nya disimpan, jangan sampai hilang karena minggu depan bakal dicek lagi dan dibutuhkan ya.